rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap ada tambahan ilmu bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kajian kita malam hari ini, kita akan membahas satu judul tentang adanya sebagian umat Islam yang melakukan kesyirikan. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan pembahasan ini karena alasannya atau sebabnya adalah sebagian dari kaum muslimin mereka memiliki syubhat dalam pikiran mereka, dalam diri mereka. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kesyirikan akan menimpa kaum muslimin. Mereka, sebagian kaum muslimin, punya keyakinan seperti itu. Orang yang sudah Islam, ya sudah aman gitu, nggak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka punya syubhat bahwasanya Nabi juga tidak mengkhawatirkan itu. Kemudian sebagiannya lagi mereka mengatakan bahwasanya menukilkan hadis Nabi, akan nanti kita sebutkan hadisnya. Kesyirikan itu ya tidak akan terjadi lagi ketika Islam sudah tersebar, sudah kuat, maka tidak ada lagi kesyirikan terjadi. Karena apa sebabnya? Karena syaitan itu sudah berputus asa. Akan ada orang-orang yang menyembahnya di Jaziratul Arab. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah syubhat ataupun kerancuan berpikir, kerancuan pemahaman yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga ketika sebagian kaum muslimin bertawaf di sekeliling kuburan, ketika sebagian kaum muslimin mereka malah berkah dengan tanah, dengan batu yang berada di kuburan tertentu, ya. Mereka bertabaruk dengan kuburan orang yang telah meninggal dunia, dianggap biasa saja, ini bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Karena sudah nggak mungkin lagi ada kesyirikan terjadi di tengah umat Islam. Kalau sudah Islam ya sudah paten gitu. Sehingga kita angkat pembahasan ini dengan tujuan agar kita semakin waspada, agar kita semakin tersadar bahwasanya kesyirikan itu benar-benar nyata ada di tengah masyarakat kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil yang dijadikan sebagai pegangan, dalil yang dijadikan sebagai pegangan dari orang-orang yang menyatakan bahwasanya kesyirikan itu enggak terjadi lagi gitu. Dalil yang pertama, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini landasan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha
ta'tadilu fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalku. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya, tetapi aku mengkhawatirkan atas kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan dunia. Wa an tanafasu fiha, kalian berlomba-lomba di sana, kemudian kalian berperang karenanya, saling bunuh karenanya, kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa karena berebut tentang masalah dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil mereka yang menyatakan Nabi itu enggak khawatir kepada umatnya akan terjadi kesyirikan. Yang dikhawatirkan apa? Terjerumus ke dalam apa? Berlomba-lomba dalam apa? Dunia. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan sebagai sandaran, hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana," sesungguhnya syaitan, qad aisa, telah berputus asa. Setan itu telah putus asa, ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Mereka setan putus asa ada orang-orang sholat nyembah setan lagi di jaziratul Arab, di negeri Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi setan itu berusaha untuk membuat permusuhan di antara mereka, di antara manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menyatakan bahwasanya sudah orang Islam itu aman, enggak terjerumus ke dalam kesyirikan, dua dalil ini adalah dalil yang sahih. Yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang kedua riwayat Muslim, hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi masalah adalah karena mereka salah di dalam memahaminya. Salah di dalam memahami dua dalil tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya di hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya tertuju kepada para sahabat. Ketika Nabi melihat para sahabat hebat sekali di dalam perjuangan, dalam menegakkan Islam, dalam menyebarkan Islam, dalam berpegang teguh terhadap Islam, Nabi SAW mengungkapkan bahwasannya aku sudah gak takut lagi kalian akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena melihat betapa kuatnya para sahabat di dalam berpegang teguh dengan Islam. Tapi apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tertuju kepada umat yang setelah para sahabat, pada tabi'in dan seterusnya? Tidak. Saya nukilkan di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan tentang hadis yang pertama. Beliau mengatakan wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yakhsha ala ummati syirk lianna al-bilad walillahi alhamdu futihat wa sara ahluha ila at-tauhid wa lam yaqa fi qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqa asy-syirku ba'da dhalik.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan beliau itu tidak khawatir atas umatnya. Yang dimaksudkan umat di sini yaitu para sahabat. Tidak khawatir para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan. Li'anna al-bilad walillahil hamd, karena negeri-negeri segala puji bagi Allah telah ditundukkan, telah menjadi negeri Islam, dan orang-orang yang ada pada negeri tersebut menjadi orang-orang yang bertauhid, dan tidak terbetik sedikit pun dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi kesyirikan di model umat seperti umat yang dihadapi oleh Nabi, artinya para sahabat gitu. Tidak terbetik sedikit pun dalam diri Nabi para sahabat itu akan melakukan kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, lakin la yufham min hada ay anna min kaunihi la yakhafu syirka ala ummati alla yaqa fa inna syirka waqa. Namun tidak dipahami dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya beliau tidak takut umat itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Maksudnya adalah tidak terjadi kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu terjadi. Beliau mengatakan fa inna syirka waqa'a al-an. Sesungguhnya syirik itu terjadi sekarang. Wa huwa mawjudun al-an. Syirik itu sekarang ini ada. Minal muslimina man yaqulu innahu muslim wa huwa yatubu bil qubur. Karena ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka menyatakan dirinya adalah muslim, namun dia bertawaf di sekeliling kuburan, sebagaimana kita melihat. Dan ini terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang ada sekarang ini, di timur, di barat. Apalagi mereka orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, namun mereka adalah orang-orang Syiah. Mereka na'udzubillah, yang namanya kesyirikan di tengah mereka adalah la haula wala quwwata illa billah. Sesuatu yang sangat menyedihkan sekali kalau kita melihat tayangan-tayangan tentang peribadahan mereka, tentang bagaimana mereka bertabaruk kepada guru-guru mereka dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, jadi ada di antara orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kemudian bertawaf di sekeliling kubur, wa yas'alul maqburin, dan meminta kepada orang-orang yang sudah mati, sudah dikubur, wa yadhbahu lahum, menyembelih untuk mereka, wa yanzuru lahum, melakukan nadar untuk mereka, wa huwa mawjudun, dan ini adalah ada. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqul innakum lan tusyriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalian tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak mengatakan lan tusyriku, kalian tidak akan melakukan kesyirikan. Lakin qala inni la akhafu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan. Wa hadza bina'an ala wuqu'id da'wah fi 'ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa bayanit tauhid wa tamassukin nasi bihi. Akan tetapi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aku tidak khawatir kalian terjerumus ke dalam kesyirikan. Hal ini karena landasannya apa? Karena apa? Terjadi dakwah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jelasnya tauhid dan berpegangnya manusia kepada agama Islam dengan begitu kuat di saat itu. Jadi Nabi menyatakan hal tersebut karena apa? Di saat itu memang para sahabat begitu jauh dari kesyirikan. Begitu jauh dari kesyirikan. Lakin la yalzam min hadha an yastamirra dhalika ila yaumil qiyamah. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwasanya tidak khawatir umatnya akan terjerumus ke dalam kesyirikan itu adalah terus berlanjut sampai hari kiamat. Wa yadullu li hadha annahu sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ata
ta'buda fi'amun min ummati al-awthana. Yang menunjukkan kepada hal ini bahwasanya telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umat Islam yang mereka adalah beribadah kepada berhala. Ai jama'at kabirah, kelompok yang besar yang beribadah kepada berhala. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tilka sa'ah la yakhsha 'ala ummatihi syirk. Akan tetapi hadis ini, hadis yang tadi kita bahas adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bahkan itu terjadi kapan? Di akhir masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat sudah sangat banyak, ketika di saat itu dakwah juga semakin kuat. Beliau tidak khawatir di saat itu umatnya akan melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis pertama yang dijadikan sebagai landasan oleh orang-orang atau sebagian orang yang mengatakan umat Islam aman, tidak melakukan kesyirikan, ini adalah sudah kita jelaskan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu kepada kepada para sahabat, yang di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tentang bagaimana kuatnya iman para sahabat, kuatnya tauhid para sahabat, dan sudah tersebarnya Islam ke seluruh penjuru negeri di saat itu. Adapun hadis yang kedua yang dikatakan atau yang di dalamnya terdapat sabda Nabi, sesungguhnya syaitan telah berputus asa ada orang-orang salat yang menyembahnya di Jaziratul Arab. Bagaimana bantahan kepada syubhat ini? Bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah merupakan Nabi mengkabarkan tentang perasaan yang ada dalam diri setan. Perhatikan baik-baik. Nabi di dalam hadis ini mengkabarkan tentang perasaan yang tumbuh di dalam diri setan. Karena setan di saat itu melihat Islam begitu kuat, begitu hebat, tersebar di seluruh Jaziratul Arab. Ini perasaan yang muncul. Jadi setan itu sudah berputus asa ada orang-orang yang nantinya sudah berislam kemudian nyembah setan lagi gitu. Setan putus asa dari itu. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya setan itu tidak tahu tentang masa depan. Setan itu nggak tahu tentang apa yang akan terjadi besoknya lagi dan seterusnya. Terbukti mereka ketika di zaman Nabi SAW sudah putus asa, sudah gak ada yang bakal nyembah aku lagi gitu. Ternyata di kemudian hari ada apa tidak yang nyembah setan lagi? Ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari apa yang sudah tadi kita sebutkan, dua dalil yang dijadikan sebagai landasan berpikir mereka yang menyatakan bahwasannya umat Islam ini bakal aman dari kesyirikan, ini adalah kesalahan dalam memahami dalil, kesalahan di dalam memahami dalil. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa poin yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyirikan itu tetap harus kita waspadai. Kita harus mempelajari juga bahwasanya kesyirikan benar-benar itu sangat berbahaya. Karena apa?
Kita akan simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, bahaya kesyirikan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Demikian juga disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan itu tidak terhapus sampai akhir zaman. Jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali dalil-dalil yang memperingatkan tentang bahaya syirik. Di antaranya, syirik sebagai dosa terbesar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Demikian juga di dalam Al-Quran terdapat dalil yang nyata, yang jelas sekali. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya yang mati dengan membawa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa lainnya yang Allah taala kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya syirik itu sebagai dosa besar yang paling besar. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Beliau bersabda, apakah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan akan kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Ini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu memang benar-benar akan terjadi lagi gitu. Ada dan bahaya sekali. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka, dan dia tidak ada memiliki seorang penolong sebelumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang semacam ini adalah akan tetap ada di dalam Al-Quran tentang bahaya syirik, tentang syirik tidak diampuni, dan juga tentang bahwasanya syirik itu ketika bercampur dengan amalan akan menghapuskan semua amalan gitu. Ayat yang semacam ini ada di dalam Al-Quran hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Maka tentunya ini menunjukkan tetap kita harus waspada terhadap kesyirikan. Kemudian poin yang kedua, di antara yang menunjukkan kita harus tetap waspada, kita khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan adalah doa Nabi Ibrahim yang beliau berdoa agar dijauhkan dari beribadah kepada berhala. Padahal Nabi Ibrahim sebagaimana kita tahu, beliau adalah orang yang sangat hebat sekali di dalam apa? Di dalam dakwahnya, di dalam masalah tauhidnya sangat kuat. Namun Nabi Ibrahim tetap meminta kepada Allah agar dijauhkan dari beribadah kepada berhala. Saya ajak panjenengan semuanya untuk apa? Untuk melihat tentang Nabi Ibrahim. Jangan insya Allah semuanya tahu tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim dakwahnya, bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dengan tangannya secara langsung. Kalau secara logika, secara akal gitu ya, pasti otomatis Nabi Ibrahim itu akan selamat daripada apa? Beribadah kepada berhala. Sudah dihancur-hancurkan kok. Kan gak mungkin orang yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang ketika itu kok nyembah
Mungkin nggak secara akal, kan nggak mungkin secara akal nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Ada orang sudah ngamuk berhala, memecahkan berhala sekian banyak, kemudian di suatu saat nyembah berhala tersebut. Beda dengan orang yang nggak pernah menghancurkan berhala. Ini yang malah lebih dikhawatirkan kan. Kita yang nggak pernah buang sajen begitu ya, kita kan harus lebih khawatir diri kita itu akan melakukan nyajeni di suatu saat gitu. Karena apa? Kita belum pernah berhadapan langsung. Tapi orang-orang yang sudah pernah berhadapan langsung dengan model semacam itu tentunya akan lebih selamat ketimbang dengan orang yang belum pernah menghadapi. Nabi Ibrahim itu luar biasa, Bapak Ibu. Sudah dihancurkan semuanya berhala, berhujjah dengan mereka semuanya. Mereka kalah terdiam semuanya. Namun lihat bagaimana doanya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, berkata di dalam doanya, Rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Beliau berdoa kepada Allah agar menjadikan Makkah ini sebagai negeri yang aman dan terwujud sampai saat kita sekarang ini. Negeri yang sangat aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Maka tentunya kita lebih butuh kepada doa ini. Panjenengan, saya lebih butuh untuk memanjatkan doa semacam ini kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Karena kita belum pernah menunjukkan permusuhan yang keras terhadap berhala-berhala yang ada, terhadap Tuhan-Tuhan ataupun sesuatu yang dipertuhankan, terhadap kesyirikan dan lain sebagainya. Maka kita perlu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari beribadah kepada berhala. Maka seorang ulama dari kalangan tabi'in, Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, "Faman ya'manil bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari terjerumus kepada kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Apakah ada orang-orang yang merasa aman terjerumus ke dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu takut sekali. Oh, kalau ada orang-orang yang setelahnya kemudian merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan, ini orang yang sudah salah di dalam memahami agama. Semakin kuat pemahaman agama, harus semakin takut terhadap terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena Nabi kita SAW juga seperti itu. Kemudian di antara dalil yang lain, poin yang lainnya, yang ketiga adalah bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi sampai sebagian kabilah dari umat Nabi Muhammad SAW bergabung dengan orang-orang musyrik menyembah berhala. Kemurkaan Allah sangat besar terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan Nabi SAW di akhir hayat beliau, bahkan detik-detik menjelang meninggalnya beliau, yang dikatakan ketika itu Nabi SAW menutupkan kain ke wajahnya. Ketika beliau menutupkan wajahnya, kemudian beliau merasakan berat nafasnya, kemudian beliau membukanya lagi. Di saat seperti itu, di saat kematian sudah dekat sekali dengan Nabi,
beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutukan Allah, laknat Allah untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kemudian disebutkan yuhadziru ma sana'u. Beliau ini memperingatkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inti dari pembahasan ini adalah ada dari sebagian umat Islam yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam yang mereka melakukan kesyirikan. Itu ada. Jadi jangan sampai kemudian kita ketika berhadapan dengan sebagian orang yang mengatakan kalau sudah Islamnya aman, ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman keliru. Masih mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita harus waspada, kita harus terus belajar tentang tauhid, kita harus memperdalam akidah. Tujuannya adalah agar kita selamat dari kesyirikan dan juga dosa-dosa bentuk-bentuk kesyirikan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kalau mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ada pertanyaan atau tidak? Terkait materi, kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada pengumuman diberitahukan kepada seluruh jamaah rumah Quran Raudhatul Jannah buka kembali pendaftaran untuk gelombang yang kedua. Jadi rumah Quran Raudhatul Jannah membuka pendaftaran untuk gelombang yang kedua untuk santriwati gitu ya, untuk putri dididik di kadar untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu ada putra putrinya atau saudaranya bisa diarahkan untuk bisa belajar di rumah Quran yang ada di Panambangan ya. Selamat Panambangan itu ya. Mungkin itu pengumuman dari saya. Insya Allah bisa dipahami materi kajian malam hari ini. Jadi tetap kita harus waspada terhadap kesyirikan. Tidak ada orang-orang yang aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan kalau kita melihat sebagian orang yang tadinya ditokohkan, dielu-elukan, bagaimana hebatnya dan lain sebagainya, ternyata di akhir hidupnya adalah mati dalam kondisi menjadi seorang ateis. Seperti seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi, seorang yang dikatakan sebagai Ibnu Taimiyahnya zaman modern sekarang ini. Orang yang keilmuannya luar biasa. Kitab bantahannya terhadap orang-orang yang menyimpang dan lain sebagainya luar biasa. Namun ternyata di akhir hidup la haula wala quwwata illa billah, mati dalam kondisi menjadi seorang ateis. Tidak ada yang aman. Orang yang aman adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, bisa menjaga keimanan, itu orang yang aman. Namun siapa yang tahu bahwasanya dijamin oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Tugas kita adalah untuk terus berusaha
istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, belajar tentang Islam, pokok lagi keyakinan keimanan kita. Keyakinan keimanan kita terus kita tambah lagi. Semakin tambah ngaji, harusnya semakin kuat ketaatan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Perkara hasil akhirnya bagaimana? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan istilahnya kita nggak bisa memberikan jaminan kita bakal mati dalam kondisi yang baik gitu. Tidak ada yang tahu. Cuma kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Bismillah, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah bakal mendapatkan hidayah. Orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan, dia bakal mati dalam kebaikan. Keumumannya seperti itu. Maka teruslah berjuang, dan perjuangan ini tentunya ya tidak akan semudah seperti kita mengunyah makanan yang enak gitu ya. Namun perjuangan itu ada pahit getirnya, ada susah payahnya yang kita harus hadapi. Dan resiko-resiko yang muncul di sana harus ada. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh seorang, maka semakin besar pahala yang didapatkannya. Ketika seorang berjuang habis-habisan belajar istiqamah, kemudian belajar mengeluarkan biaya besar, kemudian berhadapan dengan lingkungan, dia kemudian bersikap dengan tegas, sabar. Masya Allah, ini semuanya dalam peluang, dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita keistiqamahan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah, mati pun dalam kebaikan bi'idznillah ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.